Azmi yang nanti akan menyampaikan penyuluhan hukum, tentu saja dari perspektif hukum tentang kekerasan seksual di dunia pendidikan. Terima kasih juga Bapak Moderator, Bapak Rohim, yang juga adalah seorang penyuluh hukum dari BPSDM, dan juga Bapak Ali Usman. Kita berterima kasih kepada BPHN yang akan memberikan ilmunya pada para kita semua, terutama kepada taruna-taruni Politeknik Imigrasi. Paparan dari narasumber kita kepada Bapak Heru Wahyono, Sarjana Hukum, Magister Hukum, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kediri. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Heru Wahyono dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan teman saya Mas Ul Azmi, juga penyuluh hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kepada yang terhormat Pak Surya Pranata, kemudian Bapak Rohim, Bapak Ali Usman, seluruh sivitas akademika Poltekim yang saya hormati dan saya sayangi, kita akan bicarakan terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan kita. Bahwa kekerasan seksual dalam Permen Dikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu, yaitu Permen Dikbud nomor 30 tahun 2001, ya, itu didefinisikan adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Nah, ketika perbuatan-perbuatan itu masuk ke ranah-ranah yang saya sebutkan tadi, berarti terjadi kekerasan seksual. Nah, tujuan daripada Permendikbud ini, yaitu pertama adalah sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan tridharma dalam atau di luar kampus. Ya. Jadi bukan berarti kekerasan seksual itu hanya dilakukan di dalam kampus saja, di luar kampus itu tidak ada seperti itu. Ketika pelakunya atau korbannya itu adalah sivitas akademika. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga pendidikan, dan warga kampus di perguruan tinggi. Penyelesaian masalah ketika terjadi kekerasan seksual, yang mungkin kekerasan seksual ini sudah terjadi sejak lama. Cuman tidak naik ke permukaan, karena bisa jadi orang itu malu misalnya, ya, untuk melaporkan kejadiannya. Sama dengan kejadian perkosaan misalnya, atau pelecehan seksual yang di masyarakat adanya itu. Jadi macam-macam. Kenapa tidak tersampaikan? Karena ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Dan korbannya tidak mesti perempuan. Laki-laki pun sudah jadi korban sekarang dengan maraknya LGBT, ya. Dan ini yang perlu kita kita perhatikan. Karena biasanya kampus, jadi satgas itu perlu dibentuk di setiap perguruan tinggi. Ya. Dia merupakan bagian perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi tersebut. Dan satgas ini yang nantinya akan melakukan pencegahan dan penanganan melalui pembuatan regulasi tentunya. Ya. Pertama adalah pencegahan, itu tindakan, cara atau proses yang dilakukan agar
seseorang atau kelompok orang tidak melakukan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dan yang kedua adalah yang dilakukan adalah penanganan, tindakan atau cara proses untuk menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, saya akan nanti paparkan terkait dengan pencegahannya, dan Saudara Azmi yang nanti akan mempresentasikan terkait dengan penanganannya. Kemudian, Bapak sekalian, bahwa sasaran daripada pencegahan ini adalah mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidikan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Kemudian kekerasan seksual itu mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Nah, inilah sekarang eranya era teknologi informasi ya, maka perlu hati-hati. Yang kita jaga bukan hanya lisan kita atau tangan kita atau apa namanya tangan kita, tapi juga jempol-jempol kita yang perlu kita tahan supaya tidak melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan orang lain. Kemudian ini yang perlu dipahami bersama ya, terkait dengan kekerasan seksual yang dilarang. Dalam Permen ini ada 21 ya. Pertama adalah menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Ya. Yang kedua, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Yang ketiga, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual kepada korban. Kemudian, yang keempat, menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman. Ya. Kemudian, yang E-nya mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan atau video bernuansa seksual berkorban meskipun sudah dilarang korban. Kemudian, F-nya mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto atau visual ya, korban yang merekam informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual. Yang berikutnya mengintip dan atau sengaja pribadi. Ya. Kemudian membujuk, menjanjikan, menawarkan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak atau sanksi yang bersifat atau bernuansa seksual. Nah ini hati-hati ini para taruna-taruni yang yang senior gitu ya, tentang sanksi dalam sanksi yang mendidik sifatnya, tapi tidak bernuansa seksual. Ya. Kemudian menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada korban tanpa persetujuan korban. Kemudian membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban, kemudian memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. Yang berikutnya mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidikan yang bernuansa kekerasan seksual, kemudian melakukan percobaan perkosaan tanpa penetrasi tidak terjadi, namun penetrasi tidak terjadi ya, tapi percobaan itu terjadi gitu ya. Kemudian melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain daripada alat kelamin, kemudian memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi, kemudian memaksa atau memperdayai korban untuk hamil, atau membiarkan terjadi kekerasan seksual dengan sengaja, dan atau melakukan perbuatan seksual, kekerasan seksual lainnya. 21 kegiatan seksual seperti ini yang dilarang di dalam Permendikbud. Nah, rekan-rekan sekalian, pencegahan yang dilakukan untuk mencegah dari terjadinya kekerasan seksual itu dilakukan oleh 3 institusi, yaitu perguruan tinggi, pendidik atau dan tendik ya, dan tendik, kemudian mahasiswa. Artinya semua aktivitas akademika itu punya peran penting di dalam penanganan, pencegahan daripada kekerasan seksual ini. Ya. Maka peran daripada perguruan tinggi itu pertama adalah
wajib melakukan pencegahan melalui pembelajaran, ya, dengan mewajibkan mahasiswa, pendidik dan tenaga pendidikan untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ditetapkan oleh kementerian. Dalam hal ini kementerian yang terkait dengan pendidikan. Kemudian yang berikutnya melalui penguatan tata kelola, dan terakhir melalui penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan. Rekan-rekan sekalian, pencegahan oleh perguruan tinggi melalui penguatan tata kelola ini adalah pertama, merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Ya, ini nanti salah satu tugasnya daripada Satgas, ya, Satgas. Yang kemudian nanti ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Yang kedua, membentuk satuan tugas. Ya, satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kemudian yang ketiga, menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ya. Yang keempat, membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan atau tenaga kependidikan di luar jam operasional kampus dan atau di luar area kampus. Nah. Yang kelima, menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual. Yang keenam, melatih mahasiswa, pendidik, tenaga pendidikan, dan warga kampus terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Yang berikutnya adalah melakukan sosialisasi secara berkala terkait dengan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada mahasiswa, pendidik, tenaga pendidikan, dan warga kampus. Yang kedelapan, memasang tanda informasi yang berisi tentang pencantuman layanan aduan kekerasan seksual. Yang kedua, peringatan bahwa kampus perguruan tinggi tidak menolerir atau tidak menoleransi kekerasan seksual. Yang kesembilan, menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dan yang terakhir, melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ya. Jadi ketika terjadi korban, misalnya korban perempuan, bisa kerjasama Satgas ini dengan instansi lain yang terkait dengan perlindungan perempuan. Kalau anak misalnya terjadi misalnya dengan dinas perlindungan anak misalnya gitu, seperti itu. Ya. Nah, kemudian pencegahan oleh perguruan tinggi melalui penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga pendidikan dalam bentuk komunikasi tentunya, ya, komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada setiap kegiatan, baik itu kegiatan pengenalan kehidupan kampus, ya, bagi mahasiswa, pendidikan dan teknik, ya. Kemudian pada kegiatan organisasi kemahasiswaan, ya, pada BEM misalnya, kepada senat mahasiswa dan sebagainya, ya. Kemudian pada kegiatan jaringan komunikasi informal mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, sekarang pencegahan oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Di dalam permen ini diatur bahwa Satgas nanti yang membuat aturan-aturan yang ditangani oleh pimpinan perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi, itu membatasi pertemuan dengan mahasiswa secara individu, baik di luar kampus, di luar jam operasional kampus, dan atau kepentingan lain selain proses pembelajaran. Ya. Tanpa persetujuan kepala atau ketua program studi atau ketua jurusan. Jadi setiap pertemuan pendidik, teknik, dan mahasiswa secara individu, ya, baik itu di luar area kampus, di luar jam operasional kampus, ya, harus melalui persetujuan, baik itu melalui tertulis maupun melalui media komunikasi elektronik masih, ya. Nah, tata caranya itu nanti ditetapkan dengan keputusan pemimpin
perguruan tinggi, ya. Dan ini bagian daripada tugas dari Satgas nanti yang membuat aturan juknisnya. Kemudian berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Nah, kemudian sekarang pencegahan oleh mahasiswa, ya, dalam mahasiswa. Ini juga demikian. Ya, artinya bukan hanya sebelah saja, yaitu yang dilarang itu adalah pendidik atau tenaga pendidikan, tapi juga mahasiswa. Itu dengan cara apa? Membatasi pertemuan dengan pendidik dan teknik secara individu tadi. Ya. Sama dengan tadi itu. Ketika akan melakukan pertemuan ya, terkait dengan kampus dan sebagainya, ya, yang di luar jam kampus atau di luar area kampus, maka harus persetujuan ya, tertulis. Baik itu melalui secara tertulis maupun melalui media komunikasi. Dan yang kedua, berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Nah, itulah pencegahan tadi yang dilakukan oleh Satgas. Ya. Adapun terkait dengan penanganan, ya, terkait dengan pembentukan Satgas, mekanisme penanganan, pemeriksaan ulang, hak korban dan saksi, evaluasi pemantauan, insya Allah akan dipresentasikan oleh Bang Ulul Azmi. Ya. Kepada Bang Ulul Azmi, saya persilakan langsung saja Pak ya, biar cepat ya Pak. Pak Moderator, Pak Rohim. Belum. Lama. Ketik WA aja ya. Pak Rohim masih di mute ya. Siap Bapak. Barangkali langsung ada pertanyaan atau bagaimana Bapak? Atau langsung ini biar sekalian semua biar tuntas dulu, baru nanti ada pertanyaan. Siap Bapak. Terkait dengan penanganan belum? Ya silakan. Ya lanjut Bapak. Ya, silakan Pak Azmi. Ini saya kayaknya rusak. Mau di-share? Halo, tes. Suara saya terdengar? Kedengaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar, mohon izin. Sudah Bapak, kami silakan kepada Bapak Ulul Azmi untuk menyampaikan paparannya. Kami silakan Pak. Siap. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Surya Pranata SHMH, Ketua Senat Dewan Dosen Poltekim yang mewakili Direktur Poltekim, yang terhormat Bapak Rohim SH selaku moderator, Bapak Ali Usman, dan seluruh taruna-taruni Politeknik Imigrasi yang saya banggakan. Pergi ke warung membeli ikan untuk digoreng dan dimakan. Salam hangat saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Heru juga selaku narasumber pada kegiatan webinar pada hari ini juga yang telah memberikan pemaparan terkait pencegahan kekerasan seksual di dunia pendidikan. Jadi sebagaimana yang telah Pak Heru sampaikan bahwa dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu terdapat 2 tindakan yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menangani tindakan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Jadi setelah dilakukan pencegahan, maka langkah selanjutnya adalah penanganan tindakan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Mohon izin saya share dulu. Sudah terlihat ya share screen-nya. Jadi langsung saja karena tadi sudah disampaikan materi terkait pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi, tujuan dari pembentukan permen, kemudian apa itu bentuk-bentuk kekerasan seksual di perguruan tinggi,
Kemudian terkait penanganan kekerasan seksual itu ada 4 bentuk tindakan yang perlu dilakukan dalam menangani kekerasan seksual. Yang pertama itu adalah pendampingan, kemudian yang kedua pelindungan, yang ketiga adalah pengenaan sanksi administratif, yang keempat adalah pemulihan korban. Jadi untuk kategori pendampingan, pelindungan dan pemulihan korban ini adalah ditujukan kepada korban dan saksi dan korban. Kemudian untuk kategori pengenaan sanksi administratif adalah ditujukan kepada pelaku. Pendampingan itu berupa apa? Berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi dan atau bimbingan sosial dan rohani. Jadi saksi dan korban perlu dilakukan pendampingan oleh nanti yang disebut sebagai satgas. Jadi satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu harus dibentuk di setiap perguruan tinggi, di setiap lembaga pendidikan. Kemudian langkah selanjutnya adalah pelindungan. Pelindungan itu apa saja yang perlu yang masuk dalam kategori pelindungan, yaitu pertama jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa. Jadi ketika korban itu mendapatkan perlakuan kekerasan seksual, itu perlu mendapat pelindungan seperti jaminan berkelanjutan untuk menyelesaikan pendidikan, jaminan berkelanjutan pekerja, atau posisi dia sebagai pengajar, pendidik, dosen atau tenaga kependidikan, itu harus ada jaminan keberlanjutan pekerjaannya sebagai pendidik. Kemudian jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan non fisik dari pelaku atau pihak lain, atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan non fisik pada aparat penegak hukum. Kemudian pelindungan atas kerahasiaan identitas. Jadi kadang memang polemik dilema terjadinya kekerasan seksual itu di lembaga pendidikan itu karena korban merasa takut kalau nanti identitas dia itu terungkap gitu. Jadi salah satunya itu malu dan takut kalau nanti ketika saya melapor identitas saya terungkap gitu. Jadi perlu ada pelindungan atas kerahasiaan identitas korban. Kemudian penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan, pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan atau menguatkan stigma terhadap korban, pelindungan korban dan atau pelapor dari tuntutan pidana, kemudian penyediaan rumah aman, pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan. Kadang memang saksi dan korban ini takut ketika dia melapor, bukannya menyelesaikan kasus permasalahannya, malah dia yang tidak aman gitu, malah dapat ancaman. Maka Satgas ini perlu melakukan pelindungan terhadap keamanan dan berkelanjutan dalam menyelesaikan pendidikan untuk mahasiswanya. Kemudian selain penanganan pendampingan dan pelindungan untuk saksi dan korban, itu ada pengenaan sanksi administratif untuk pelaku. Jadi kategori pengenaan sanksi administratif ini dibagi menjadi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Jadi pengenaan sanksi administratif ini dikeluarkan oleh keputusan pimpinan perguruan tinggi. Jadi misalnya dalam satu kampus dikeluarkan oleh rektor, ya kan, atas rekomendasi Satgas. Jadi setiap tindakan keputusan pimpinan itu direkomendasikan atas rekomendasi Satgas yang dibentuk. Jadi ada kategori sanksi administrasinya. Ketika ringan itu seperti apa, misalnya teguran tertulis, kemudian pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internet atau di media massa, di internal kampus gitu. Kemudian sanksi administratif sedang, itu pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan kalau dia itu sebagai dosen atau tenaga pendidik. Kemudian pengurangan hak sebagai mahasiswa
kalau dia sebagai mahasiswa, yaitu penundaan mengikuti perkuliahan, diskors, kemudian pencabutan beasiswa, kemudian pengurangan hak lain-lain. Ini masuk kategori sanksi administratif sedang. Kemudian sanksi administratif berat itu bagi mahasiswa, jika pelakunya mahasiswa, itu bisa diberhentikan tetap sebagai mahasiswa. Jadi diberhentikan. Sudah tidak masuk kategori pemberhentian sementara lagi, jadi pemberhentian tetap. Diskors, di DO ibaratnya seperti itu. Kemudian pemberhentian tetap dari jabatan sebagai tenaga pendidik, sebagai pendidik, tenaga kependidikan, atau warga kampus. Nah, jadi kalau misalnya dia sebagai dosen, itu diberhentikan tetap dari jabatan sebagai dosen. Kemudian apabila dia sebagai staf di perguruan tinggi, misalnya di administrasi, tata usaha, itu diberhentikan tetap dari jabatan sebagai administrasinya, atau misalnya warga kampus lain, misalnya sebagai dia cleaning service, OB, dan lain-lain, itu bisa diberhentikan. Seperti itu. Kemudian pemulihan korban. Selanjutnya pemulihan korban setelah tadi dilakukan pendampingan untuk korban, kemudian pelindungan korban, dan pengenaan sanksi administratif untuk pelaku. Kemudian langkah selanjutnya adalah pemulihan korban. Jadi berupa apa tindakan pemulihan korban itu apa? Tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, dan bimbingan sosial dan rohani. Dalam pemulihan korban ini bisa melibatkan dokter, tenaga kesehatan lain, konselor, psikolog, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pendamping lain sesuai kebutuhan. Jadi ketika korban ini sudah melapor kepada Satgas, kemudian dilakukan pemulihan. Pemulihan korban ini mungkin memakan waktu. Jadi dia harus melakukan tindakan medis, kemudian harus ada terapi fisik agar kekerasan seksual itu bukan hanya menyerang fisik ya. Jadi misalnya contoh ada pemerkosaan, itu bukan hanya fisik yang diserang. Jadi kan mental korban itu jauh lebih fatal bahayanya. Jadi memang ketika ada terjadinya kekerasan seksual di dunia pendidikan, bukan hanya fisik yang dirasakan dampaknya oleh korban, tapi yang lebih penting adalah mental. Jadi kesehatan mental korban ini jauh lebih penting untuk diperhatikan. Jadi bisa menimbulkan trauma di sekolah, di pendidikan, atau lain sebagainya. Artinya terapi yang dilakukan dalam pemulihan korban ini harus dilakukan secara optimal. Nah, ketika masa pemulihan korban ini tidak mengurangi hak korban dalam proses pembelajaran. Misalnya contoh selama 1 semester ini dia tidak bisa mengikuti perkuliahan atau pembelajaran karena mengikuti pemulihan, masa terapi, masa tindakan medis, dan bimbingan sosial lainnya, itu tidak mengurangi hak korban untuk mengikuti proses semesternya. Kemudian hak-hak lain, kalau misalnya dia sebagai dosen, sebagai tenaga pendidik, itu tidak mengurangi hak kepegawaian dia. Misalnya hak keuangan dan lain-lain sebagainya. Kemudian, nah, jadi setelah kita tahu bahwa ada upaya pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan seksual di perguruan tinggi ini, yang paling penting dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini adalah pembentukan Satgas. Pembentukan Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi setiap perguruan tinggi, setiap lembaga pendidikan itu wajib membentuk Satgas. Nah, Satgas ini dibentuk oleh pansel. Jadi ada panitia seleksi. Pertama kali itu kampus itu membentuk panitia seleksi yang berjumlah 3-7 orang. 3-7 orang yang mayoritas, yang 2/3-nya adalah perempuan, pansel ini, panitia seleksi. Kemudian terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Ya. Nah, syaratnya apa saja untuk jadi anggota pansel?
pernah mendampingi korban kekerasan seksual, pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender dan atau disabilitas, kemudian pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu kekerasan seksual, terus tidak pernah terbukti melakukan kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual. Nah, oke. Nah, tugasnya apa nih? Tugas pansel ini adalah menyusun juknis seleksi anggota Satgas. Nah, jadi nanti dia menyusun juknis bagaimana menyeleksi anggota Satgas. Kemudian melaksanakan seleksi anggota Satgas. Nah, kemudian 3, merekomendasikan anggota Satgas kepada pimpinan perguruan tinggi untuk ditetapkan. Jadi nanti anggota Satgas ini adalah orang-orang yang dipilih, yang diseleksi oleh pansel, yang telah dibentuk terlebih dahulu. Nah, ini kemudian tata cara pembentukan pansel, ini 10 orang, dan diumumkan mungkin di lingkungan perguruan tingginya. Nah, kemudian mengikuti pelatihan dan seleksi. Setelah diumumkan, kemudian unsur-unsurnya mendaftar di perguruan tinggi tersebut, misalnya ada dari dosen mendaftar, dari tenaga pendidikan mendaftar, dari mahasiswa mendaftar, itu kemudian nanti ada pelatihan dan seleksi. Nah, pelatihan dan seleksi ini diselenggarakan oleh unit kerja di kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter. Jadi nanti anggota pansel ini mengikuti pelatihan dan seleksi di Puspeka, namanya Pusat Penguatan Karakter. Itu di bawah Kementerian Pendidikan Kemendikbud Ristek. Itu nanti ada modul pelatihannya, ada modul pembelajarannya terkait kekerasan seksual. Nah, kemudian setelah mengikuti pelatihan dan seleksi, itu nanti ada hasil pelatihan dan seleksi diumumkan di halaman siapa yang lolos sebagai anggota pansel. Kemudian setelah lolos sebagai anggota pansel, calon itu mengikuti uji publik untuk mendapat masukan masyarakat. Dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan pimpinan perguruan tinggi. Ini tata cara pembentukan pansel. Kemudian setelah pembentukan pansel itu ada Satgas PPKS. Nah, setelah pansel ini terbentuk, ya kan, pansel ini mengadakan seleksi untuk anggota Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Syaratnya apa? Satgas itu berapa orang? Terdiri dari 5 orang, 2/3-nya perempuan. Ya, 2/3 anggotanya itu perempuan, terdiri dari pendidik, tenaga pendidikan dan mahasiswa. Syaratnya tidak jauh beda dengan pansel tadi. Kemudian sama pernah mendampingi korban kekerasan seksual, pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, pernah mengikuti organisasi dalam dan atau luar kampus yang fokusnya di isu kekerasan seksual, gender, kemudian menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim PPKS, dan yang terakhir tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual. Nah, jadi setelah terbentuknya Satgas, ada tugas dan wewenang Satgas. Nah, jadi Satgas tadi setelah terbentuk itu membantu pimpinan untuk menyusun pedoman. Jadi di perguruan tinggi itu harus ada pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Siapa yang menyusun? Ini Satgas ini yang menyusun, membantu pimpinan menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Contohnya saya telah lihat beberapa, ada misalnya di lingkungan di kampus UI ada namanya buku pedoman, misalnya buku pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan universitas, di lingkungan kampus UI misalnya. Jadi setiap perguruan tinggi harus punya pedoman ini, yang menyusun adalah Satgas. Kemudian apalagi tugas dan wewenang Satgas? Melakukan survei kekerasan seksual paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan. Nah, survei. Kemudian mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender. Kemudian menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan. Jadi kalau misalnya ada laporan, Satgas inilah yang menindaklanjuti laporannya. Misalnya ada laporan dari mahasiswa atau warga kampus, tenaga pendidikan, dan lain-lain. Itu wajib ditindaklanjuti oleh Satgas. Kemudian
melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi. Ini Satgas juga punya kewenangan untuk berkoordinasi kepada instansi lain, misalnya contoh LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau misalnya Komnas Perempuan, atau Komnas Perlindungan Anak. Terus kemudian memantau pelaksanaan rekomendasi dari satuan tugas oleh pimpinan perguruan tinggi, menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, dan wewenangnya apa aja? Wewenang Satgas itu memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping, dan atau ahli. Jadi ketika terjadi kasus kekerasan seksual, itu Satgas memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping, dan atau ahli. Kemudian meminta bantuan pemimpin perguruan tinggi untuk menghadirkan saksi, terlapor, pendamping, dan atau ahli dalam pemeriksaan. Jadi dia minta bantuan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk menghadirkan saksi, pendamping, dan atau ahli. Jadi misalnya perlu dihadirkan saksi ahli. Nah, ini wewenang Satgas bisa, tapi dengan bantuan pimpinan perguruan tinggi. Kemudian melakukan konsultasi terkait penanganan kekerasan seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan kenyamanan korban. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi terkait dengan laporan kekerasan seksual yang melibatkan korban, saksi, pelapor, dan terlapor dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi ketika ada tindakan kekerasan seksual antar kampus, itu bisa nih Satgasnya itu saling koordinasi, saling kerjasama. Contoh misalnya mahasiswa kampus A itu melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswa kampus B, udah antar kampus. Nah, Satgas antar kampus ini bisa saling bersama untuk melakukan pemeriksaan terhadap tindakan kekerasan seksual. Nah, jadi itu semua adalah perangkat yang diperlukan di setiap perguruan tinggi. Jadi harus ada Satgas yang menjamin terlindunginya semua tenaga pendidikan, pengajar, dosen, mahasiswa, dan semua warga kampus dari kekerasan seksual. Jadi itu salah satu bentuk perlindungan kepada korban itu adalah adanya perangkat itu tadi dari Satgas, dari Pansel, dan Satgas inilah yang akan membuat semua pedoman dan menyusun pedoman dan melakukan pemeriksaan kepada pelaku dan saksi. Kemudian pembentukan Satgas hak korban dan saksi. Sebelumnya ini dulu ya. Jadi pembentukan Satgas ini sesuai dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini harus dibentuk. Dalam satu pasalnya dijelaskan bahwa perguruan tinggi yang tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dikenai sanksi administratif berupa A. Penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk perguruan tinggi dan atau penurunan tingkat akreditasi untuk perguruan tinggi. Jadi dampak dari tidak adanya penanganan, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi itu bisa berdampak kepada perguruan tinggi tersebut. Nanti akan ada penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana prasarana. Kemudian ada penurunan tingkat akreditasi. Nah, seperti itu. Maka pembentukan Satgas ini menjadi suatu yang penting dalam setiap lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi. Pada aturan peralihannya pun disebutkan bahwa satuan tugas yang menangani pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang sudah ada, ketika misalnya kampus ini sudah punya Satgas, itu tetap harus menyesuaikan dengan peraturan menteri ini. Misalnya contoh tadi ada kategori-kategori pendampingannya, pelindungannya, kemudian sanksi administratifnya itu harus menyesuaikan. Nah, kemudian poin selanjutnya perguruan tinggi yang belum memiliki Satgas harus membentuk Satgas berdasarkan ketentuan peraturan menteri ini paling lama 1 tahun terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan. Jadi memang pembentukan Satgas ini penting sekali karena sebagai tindak lanjut. Selama ini kan memang banyak
banyak kasus dugaan tindakan kekerasan seksual, tapi kasusnya menguap begitu saja karena memang tidak ada langkah yang pasti gitu, tidak ada kepastian hukum, tidak adanya misalnya tim satgas di suatu perguruan tinggi yang akhirnya penanganan kasusnya itu hilang begitu saja. Maka dari ini lahirnya Permendikbud ini memberi kepastian hukum bahwa penanganan kekerasan seksual ini harus tuntas seperti itu. Mungkin menurut saya cukup waktunya. Cukup paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami cintai serta kami banggakan seluruh taruna dan taruni Politeknik Imigrasi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang mana kita ketahui telah 2 narasumber telah memaparkan. Kami silakan kepada taruna dan taruni Politeknik Imigrasi untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan sebelum itu kami mohon nanti menyebutkan nama, tingkat. Begitu kami silakan untuk penanya pertama. Kami silakan. Selamat siang Bapak, mohon izin bertanya. Ya, silakan namanya. Mohon izin pejabat dan pembina menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Fabian Bagaskara Sugianto, asal hukum D. Mohon izin mengajukan pertanyaan Pak. Yang saya ketahui bahwa dalam sistem hierarki. Mohon instruksi, tolong untuk menyebutkan namanya yang jelas, jangan terlalu cepat. Siap. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Fabian Bagaskara Sugianto. Fabian Bagaskara ya. Siap. Mohon izin mengajukan pertanyaan Pak. Yang saya ketahui bahwa dalam sistem hierarki di dunia pendidikan, khususnya kampus-kampus umum, mengharuskan bahwa junior ataupun mahasiswa menaati subjek yang memiliki strata lebih tinggi. Dalam hal ini dosen ataupun seniornya. Di sini saya mengkhawatirkan bahwa batasan yang sudah dipaparkan tadi justru dilanggar oleh subjek yang berada di top level atau bahkan oleh satgasnya itu sendiri. Mungkin menurut Bapak upaya apa yang tepat dan tentunya optimal untuk mengatasi permasalahan tersebut? Siap, terima kasih Pak. Siap, terima kasih kepada Saudara Fabian Bagaskara. Kami silakan kepada Bapak narasumber, Bapak Heru Wahyono, untuk sekaligus menjawab pertanyaan ini. Silakan Pak. Ya, ada cek. Cek. Lanjut Pak, silakan, sudah terdengar. Ya. Ya, jadi misalnya bisa terjadi pimpinan perguruan tinggi itu sendiri yang melakukan gitu kan, misalnya kepada siapa gitu untuk dilaporkan. Nah, Satgas ini sebetulnya punya kewenangan, diberikan kewenangan untuk melaporkan kepada pimpinan lebih atas lagi. Ya, kalau perlu ke Kementerian Pendidikan gitu. CQ-nya tentang Direktur Dirjen Pendidikan Tinggi ya, seperti itu. Sehingga tidak ada yang kebal hukum, baik itu Tendik, pendidik maupun pimpinan pendidikan. Semua ditangani di dalam Satgas ini terkait dengan kekerasan seksual yang ada di kampus-kampus. Nah, itu bagus, pertanyaan yang menarik ini. Ya, bagaimana kalau terjadi tadi itu? Yang kebetulan yang melakukan adalah top levelnya kan gitu. Tentunya kan perguruan tinggi ini di bawah Kementerian Pendidikan. Ya. Kalau misalnya kedinasan mungkin di bawah kementerian yang membawahinya ya, atau kepentingan seperti mungkin kalau Poltekip mungkin di Kementerian Hukum dan HAM misalnya gitu ya. Kita laporkan seperti itu ke atasnya lagi gitu kan. Saya kira seperti itu. Sehingga tidak ada yang kebal hukum sama sekali. Dan ini tidak ada di dalam permen ini diatur, sudah diatur semuanya. Ya. Silakan. Oke, baik Pak Heru. Dan selanjutnya penanya yang kedua, kami silakan sebutkan nama. Selamat pagi Bapak.
Pagi. Izin Ya. jabat dosen pembina senior menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 3 Politeknik Imigrasi. Nama Ahmad Aziz, kelas hukum A, asal Maninjau, Sumatera Barat. Izin bertanya kepada Bapak Moderator, Bapak Ulul Asmi. Izin bertanya Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap pelecehan seksual LGBT jika dilihat secara tinjauan yuridis? Mohon penjelasannya Pak. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan kepada Bapak narasumber, Bapak Ulul Azmi, untuk sekaligus menjawab pertanyaan dari Taruna Ahmad Aziz. Silakan Bapak. Pak Ulul Azmi. Ya, sudah Pak, silakan. Baik. Ya, jadi terkait pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis, maksudnya ya, LGBT ya. Jadi memang tadi sudah disampaikan bahwa beberapa kekerasan seksual itu tidak menspesifikasikan ke jenis yang berbeda. Jadi memang bisa untuk sesama jenis kita pada lain jenis. Jadi bentuk-bentuk kekerasan seksual itu bisa ditimpakan kepada sesama jenis maupun lawan jenis, seperti itu. Tadi bentuk-bentuknya 21 kekerasan itu sudah disampaikan oleh Pak Heru, seperti apa saja, misalnya seperti menyampaikan ujaran diskriminasi atau lain-lain. Bahkan sekarang ini karena media sudah era digital, kita menyampaikan pesan yang bernada pelecehan seksual. Tadi kan ada tuh mengirimkan gambar misalnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban tadi, itu bisa dikenakan sanksi administratif, bisa ditindak dan bisa dilaporkan oleh korban. Contoh misalnya ada seorang mahasiswi di lingkungan kampus itu sering digoda oleh teman atau bahkan dosen atau bahkan warga kampus lainnya misalnya. Seperti ada ungkapan yang membuat dia tidak nyaman. Misalnya contoh ada bunyi siulan pun aja bisa dilaporkan kalau memang bentuk itu mengganggu dan membuat korban ini tidak nyaman, tidak aman gitu, merasa tidak aman. Itu bisa dilaporkan. Jadi terkait pelecehan seksual LGBT sesama jenis ini masuk dalam kategori Permendikbud ini. Jadi memang bisa dilaporkan. Siapapun itu bisa, apalagi sampai memakai fisik ya. Jadi melakukan tindakan kekerasan seksual secara fisik. Misalnya tadi ada kategori yang menyebutkan bahwa misalnya menggesek-gesekan gitu, misalnya menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban. Ini kan bisa masuk kategori sesama jenis maupun lawan jenis. Ini kalau memang ada perlakuan seperti ini bisa dilaporkan oleh korban kepada Satgas di perguruan tinggi tersebut. Seperti itu penjelasannya. Siap, terima kasih. Bagaimana Pak Ahmad Aziz? Siap, cukup jelas Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak narasumber yang telah menjawab pertanyaan dari Taruna Ahmad Aziz. Selanjutnya kami silakan untuk penanya yang ketiga. Sebutkan nama Anda, silakan. Untuk penanya yang ketiga kami silakan. Bisa Pak? Ya, silakan. Mohon pejabat, pembina, dan senior rosekan izin merahan diri, Taruna Muda Politeknik Imigrasi, nama Aga Dwi Mahendra, NRT 2019-1791-1.02, Prodi Administrasi Immigration, kelas Admin A. Izin Pak, izin bertanya. Terkait dengan yang barusan saja kita ketahui bahwa pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswa dari Universitas Brawijaya itu kan
tidak terekspos kalaupun dari korbannya sendiri tidak speak up, Pak. Nah, untuk itu bagaimana upaya yang harus dilakukan dari pihak kampus sendiri? Kan dia sudah pernah melapor itu ke pihak kampus, tapi pihak kampus sendiri mengatakan bahwa dia sudah pernah melapor, tetapi dari pihak kampus sendiri tidak menindaklanjuti dari kasusnya tersebut gitu, Pak. Jadi apakah dari pihak kampus sendiri juga bertanggung jawab, dan dari pihak yang berwenang sendiri untuk mengurusi masalah tersebut, apa yang harus dilakukan, Pak? Siap, terima kasih. Oke, silakan kepada Bapak Heru Wahyono, barangkali perkenan untuk menjawab. Kami silakan, Bapak. Halo, Pak Heru. Ya, terima kasih. Jadi tadi itu menarik pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Memang dengan adanya terbitnya Permendikbud ini, ya, ini menggugah seluruh atau mengajak atau mewajibkan seluruh kampus yang ada untuk segera membentuk satgas yang ada. Ya. Nah, bagi yang sudah, maka menyesuaikan dengan Permen ini. Ya. Nah, ini terjadi biasanya mentok-mentoknya karena ini juga banyak implikasi ya ketika lapor diterima, maka terkadang pihak kampus sendiri juga merasa tercoreng, ya kan, namanya kan gitu kan, sehingga ada defense dari pihak kampus, saya begitu. Nah, untuk itu pentingnya satgas ini dibentuk, sehingga satgas ini independen sifatnya dan ad hoc, ya, untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang menjadi hambatan untuk perlindungan kekerasan seksual ini. Maka peran daripada satgas, ya, kalau dulu mungkin bisa jadi belum ada satgasnya, kalau sekarang sudah ada satgasnya yang terdiri dari pendidik, tendik maupun mahasiswa. Ini saya kira akan lebih menggigit gitu ya, akan lebih kuat, akan lebih mendorong daripada solusi untuk pencegahan dan penanganan terkait dengan kekerasan seksual ini. Ya, kira itu jawaban saya. Jadi penting sekali untuk untuk pembentukan satgas. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Heru. Terima kasih, Bagaimana Pak. mengenai jawaban kepada adik kita Taruna Gede Mahendra? Siap, terima kasih Pak atas jawabannya, Pak. Oke, terima kasih. Dan masih ada dua lagi, saya beri kesempatan kepada dua penanya. Untuk penanya yang keempat, kami silakan sebutkan namanya. Bapak, selamat pagi. Mohon pejabat, dosen, pembina dan menyesuaikan izin memperkenalkan diri. Taruna pertama Teknik Imigrasi Angkatan 23, nama Esa Putra, NRT 2020.2124.1.02, Prodi Administrasi Keimigrasian B. Mohon izin bertanya, Bapak. Mohon izin, Pak. Silakan. Bagaimana tanggapan dan pandangan dari Bapak mengenai status quo yang ada di Indonesia saat ini, yang mana ketika korban dari pelecehan seksual ini membuka suaranya atas pelecehan yang dia terima, justru kerap kali masyarakat secara umum ini menyalahkan korban atas kasus itu, Pak. Mohon izin tanggapan arahannya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kami silakan kepada narasumber kita, Bapak Ulul Azmi. Kami silakan untuk menjawab pertanyaan dari adik kita, Esa Putra SSC. Kami silakan. Ya, terima kasih kepada Saudara Esa Putra terkait pelaporan tindakan kekerasan seksual yang kesannya seolah-olah malah menyalahkan korban ya. Jadi memang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Heru bahwa memang ada dilematis di lembaga pendidikan ketika ada
jadi kasus kekerasan seksual yang mana bukan hanya merugikan korban sebenarnya, tetapi juga bisa mengakibatkan buruknya citra lembaga pendidikan tersebut. Makanya memang selama ini kasus kekerasan seksual ini tidak pernah ditangani secara tepat karena memang selama ini kampus seolah-olah menutupi jika terjadi kasus kekerasan seksual di dunia kampus misalnya. Karena memang satu sisi itu bisa merusak citra baik kampusnya gitu. Jadi bagaimana caranya ini tidak memberikan citra buruk, akhirnya bisa menghilang begitu saja atau bahkan tadi bisa menyalah-nyalahkan pihak korban. Maka dari itu memang Permendikbud ini dibentuk, ya kan, dibuat Permendikbud ini untuk menjawab terkait permasalahan tersebut selama ini. Misalnya ada tindakan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, itu kan selama ini memang kampus seolah-olah menutup mata, gitu. Jadi ketika ada satgas ya yang dibentuk, satgas ini juga memang tadi dari definisinya itu unsur-unsurnya memang sudah sangat mendukung terjadinya independensi di tim satgasnya. Misalnya dari 2/3-nya itu adalah perempuan, kemudian tadi ada 50%-nya adalah terdiri dari mahasiswa. Jadi satgas ini bukan bisa dibilang independen. Jadi tidak, misalnya contoh ada harapan yang pupus ketika misalnya satgas ini dibentuk beranggotakan semua dosen gitu. Jadi kan bisa jadi kasus ini menghilang begitu saja, tapi tidak. Jadi unsur-unsur satgas ini lengkap, bisa dari tenaga pendidik, bisa dari dosen, kemudian bisa dari mahasiswa. Nah, jadi memang cara penanganan ini baru sebenarnya. Jadi cara penanganan kekerasan seksual ini baru dengan dibentuknya Permendikbud ini. Jadi memang selama ini penanganan kekerasan seksual itu mengacu ke hukum pidana yang ada di Indonesia. Contoh misalnya kalau terjadi pemerkosaan, yaitu kembali ke KUHP. Kemudian misalnya ada pelecehan seksual yang berkaitan dengan secara digital, misalnya mengirimkan gambar porno atau mengirimkan kata-kata tadi seperti pemerkosaan, seperti pencabulan dan lain-lain, itu kalau sudah diatur dalam KUHP baru Saputra SST, dan masih ada waktu penanya tinggal satu lagi. Kalau tadi saya dengar hanya dari pihak Taruna saja, namun saya menginginkan ada dari pihak Taruni. Kami silakan dari pihak Taruni, kami silakan sebutkan nama Anda. Siap, terima Silakan. kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam. Mohon izin memperkenalkan diri, Taruni Madya, Syifa Amalia, Program Studi Hukum Keimigrasian. Izin bertanya Bapak terkait pemaparan yang telah disampaikan, bagaimana jika yang terjadi antara dua belah pihak awalnya mau sama mau, namun setelah hal itu terjadi, korban malah merasa dirugikan dan merasa dilecehkan. Bagaimana upaya hukum terkait satgas yang terkait dalam penyelesaian kasusnya? Apakah tetap ada perlindungan korban yang merasa dirugikan? Siap, terima kasih, Pak. Terima kasih. Kami silakan kepada Bapak Heru. Terima kasih. Bapak Heru silakan, Pak. Nah, ya. Ini menjadi menarik ya, menarik. Seperti tadi pertanyaan Pak Sugiharto ya terkait dengan bagaimana kalau yang terlapornya, gitu, pelakunya itu ada pimpinan tinggi ya. Di pasal 17 itu jelas sekali di sini. Pasal 17 itu kata bahwa ketika perguruan tinggi telah terbukti melakukan kekerasan seksual, maka Satgas meneruskan rekomendasi sanksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, ya. Nanti saya jelaskan tadi. Nah, ini terkait dengan sexual consent tadi ya. Di dalam 21 kegiatan tadi, kegiatan seksual tadi yang dilarang tadi itu dikecualikan seolah seperti itu ya, bila ada kesepakatan atau kesepakatan bila diizinkan gitu ya, bila disetujui oleh korban, seperti memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Nah, bagaimana kalau
pernah setuju. Ini jadi bermasalah kan? Apalagi ini kampus kan gitu. Nah, maka dari itu, dari sekalian, proses pencegahannya haruslah dimulai dari diri kita sendiri dan bagaimana lembaga itu mengupayakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun moral mahasiswa. Ya. Artinya membangun keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, baik itu yang Islam, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, ya, dan sebagainya. Maka saya sangat setuju sekali dengan ketika ada lembaga dakwah kampus misalnya, atau lembaga-lembaga yang sifatnya kegiatan-kegiatan keislaman atau agama yang lainnya, itu marak di kampus-kampus. Karena apa? Dalam rangka menjaga ini, menjaga sexual consent tadi. Ya. Karena apa? Karena walaupun pada awalnya sama-sama setuju, ya, atau tidak ada larangan dari korban misalnya, itu yang terjadi korbannya adalah perempuan pasti. Maka dari itu jelas sekali di sini bahwa aspek pencegahan sangat-sangat penting, ya. Maka perkuat keimanan dan ketakwaan itu pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik dari sekarang seluruh ajaran agama tentu tidak membolehkan kegiatan percabulan atau kegiatan pelecehan atau kegiatan perendahan, kehormatan siapapun dia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, demikian yang bisa saya jawab. Karena terus terang saja ini masalah-masalah yang perlu membangun integritas diri, ya, masuk integritas keimanannya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Heru atas jawabannya. Gimana adik kita Siva Amalia dengan jawaban tersebut? Siap, cukup jelas Pak. Terima kasih Pak. Cukup jelas. Demikian 5 penanya telah dijawab oleh 2 narasumber. Karena waktu kita juga sudah habis. Dan untuk itu kami silakan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Heru, untuk menutup acara ini. Mudah-mudahan acara ini ke depan mendapatkan barokahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bermanfaat untuk Kementerian Hukum dan HAM tentunya. Silakan kepada Bapak Heru untuk menutup acara ini. Ya, baik. Untuk closing statement lah pada siang hari ini, ya, peraturan yang dibuat oleh manusia itu pasti ada lubang-lubangnya, ada kecualiannya, ada kekurangan-kekurangannya. Maka dari itu, apapun yang dibuat seperti permen ini pasti ada lubang-lubangnya. Seperti tadi, ada social content tadi. Maka dari itu, sekali lagi, tolong di samping ada pembentukan satgas, juga di mahasiswa itu perlu adanya lembaga yang aktif mengkaji kegiatan keagamaan di seluruh agama yang ada di mahasiswa yang ada, baik itu Nasrani, Hindu, Buddha, atau Islam, ya, sehingga mampu mengantisipasi sexual consent yang tadi itu. Dengan demikian dia bisa berhubungan dengan yang lain, terutama jenis lain, ya, artinya beda jenisnya, laki dan perempuan, dengan cara yang terbaik dan yang sangat lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jangan sampai lupa waktu pembentukan satgas itu dibatasi selama 1 tahun semenjak Permen ini diundangkan. Sekali lagi, saya katakan selamat. Semoga kegiatan aktivitas akademika di Poltekim ini tidak terjadi kekerasan seksual. Demikian, dan sekali lagi saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita untuk bertemu dan saling mengingatkan. Karena orang yang terbaik itu adalah samping orang yang beriman, tapi juga orang yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Subhanakallah, wabarakatuh. walhamdulillah.